Ardi Pratama memecat pembantu rumah tangganya karena sebuah kesalahan. Dan apa yang dilakukan anak-anaknya kemudian mengubah segalanya. Siti Aisyah berjalan perlahan di jalan utama kompleks perumahan elit sementara si kembar Raka Pratama dan Raffi Pratama menangis keras sambil mencengkeram erat seragam hitam putih mereka. Ardi Pratama berlari mengejar dengan kedua tangan di kepala dalam keputusasaan total. Dadanya terasa sesak saat ia terus berlari namun tak mampu menyusul ketiganya yang semakin menjauh dari rumah besar berwarna putih. Tangisan Raka Pratama dan Raffi Pratama memecah panasnya sore hari sementara Siti Aisyah berusaha menenangkan mereka dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar oleh siapapun. Memohon agar mereka berhenti menangis dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja sambil merasakan tangan kecil mereka mencengkeram pakaiannya semakin kuat. Ketika akhirnya Ardi Pratama mendekat dan mencoba menarik lengan Raka Pratama, anak itu menjatuhkan diri ke aspal dan berteriak semakin keras memohon agar ayahnya tidak mengambil Siti Aisyah dari mereka. Wajahnya merah penuh air mata sementara Raffi Pratama memeluk pinggang Siti Aisyah seolah hidupnya bergantung pada itu. Ardi Pratama menoleh ke sekitar dan menyadari beberapa tetangga sudah mengintip dari jendela dengan ekspresi terkejut dan menghakimi. Rasa malu membakar lehernya namun ia tak bisa mundur karena istrinya Ratnasari berdiri di ambang pintu rumah dengan tangan terlipat menunggu semuanya diselesaikan. Siti Aisyah berlutut setinggi anak-anak itu, memegang wajah mereka dengan kedua tangan untuk menghapus air mata sambil berkata dengan suara bergetar agar mereka kuat karena mereka adalah anak-anak pemberani. Raka Pratama menggeleng keras menolak kenyataan itu sementara Raffi Pratama terisak begitu hebat hingga nyaris kehabisan napas lalu dipeluk erat oleh Siti Aisyah yang merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ardi Pratama mengusap wajahnya mencoba menemukan kata yang tepat. Namun tak satupun keluar karena jauh di dalam hati ia tahu sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. 3 jam sebelumnya semuanya masih berjalan normal pada rutinitas hari Rabu di bulan Agustus ketika Siti Aisyah membersihkan ruang tamu dengan lap kuning di tangannya sementara si kembar bermain mobil-mobilan di atas karpet empuk. Ratnasari pergi ke salon kecantikan seperti rutinitas mingguannya dan Ardi Pratama berada di kantor menuntaskan kontrak penting perusahaan teknologi miliknya. Siti Aisyah bersenandung pelan sambil menyedot debu di bawah sofa kulit berwarna krem ketika ia mendengar suara aneh dari lantai atas. Ia mematikan alat itu dan terdiam sejenak mendengarkan namun tak terdengar apa-apa lalu kembali bekerja. Anak-anak meminta minum dan ia pergi ke dapur mengambil 2 gelas air penuh serta menambahkan biskuit coklat di piring karena tahu mereka menyukainya. Raka Pratama mengucapkan terima kasih dengan senyum ompong yang melelehkan hati siapapun dan Siti Aisyah mengacak rambutnya penuh kasih sebelum kembali membersihkan rumah. Hingga Ratnasari pulang 2 jam lebih awal dari biasanya dengan rambut tertata rapi dan wajah dingin. Masuk lewat pintu utama lalu melempar tas mahalnya ke sofa tanpa menyapa siapapun. Siti Aisyah sedang membersihkan anak tangga marmer ketika Ratnasari berlari naik melewatinya tanpa sepatah kata pun. 10 menit kemudian Ardi Pratama dipanggil ke kamar utama dan pintu dibanting keras hingga seluruh rumah bergetar suara. Pertengkaran itu awalnya pelan namun perlahan meninggi hingga Siti Aisyah bisa mendengar setiap kata meski ia berdiri di lorong. Ratnasari berteriak dengan nada marah mempertanyakan bagaimana Ardi Pratama bisa membiarkan perempuan itu tinggal dan tidur di rumah yang sama. Sementara Ardi Pratama berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa Siti Aisyah merawat anak-anak mereka dan Ratnasari tentu tahu itu. Namun ucapannya langsung dipotong ketika Ratnasari menegaskan bahwa ia tidak ingin Siti Aisyah berada di rumah itu lagi karena ia tidak mempercayainya sama sekali. Ratnasari menghentakkan kaki dan pada saat itu perut Siti Aisyah terasa mual karena ia tahu persis apa yang akan terjadi. Ia turun tangga perlahan menuju dapur mencoba menyibukkan diri namun tangannya gemetar saat mencuci peralatan makan siang. Raka Pratama dan Raffi Pratama menyadari ada sesuatu yang tidak beres lalu berhenti bermain dan menatap Siti Aisyah dengan mata besar penuh kekhawatiran. Raffi Pratama mendekat dan bertanya apakah ia baik-baik saja sambil memegang ujung celemek putihnya. Siti Aisyah menarik napas dalam-dalam dan tersenyum kaku menahan kepanikan di dalam hatinya sambil berbohong bahwa ia hanya sedikit lelah hari itu lalu kembali menggosok piring dengan tenaga lebih besar dari biasanya. 15 menit kemudian Ardi Pratama turun ke dapur dengan wajah tegang dan bahu tertunduk. Ia berdiri di ambang pintu menatap Siti Aisyah tanpa tahu bagaimana memulai percakapan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia berkata bahwa mereka perlu berbicara dan Siti Aisyah meletakkan spons di wastafel lalu mengeringkan tangannya dengan lap dapur bergaris. Kedua anak itu masih berada di dekat sana tanpa memahami apa yang terjadi namun merasakan sesuatu yang buruk akan segera datang. Ardi Pratama meminta mereka pergi bermain ke kamar dan Raka Pratama hendak membantah tetapi Raffi Pratama menarik tangannya dan mereka naik tangga sambil menoleh ke belakang di setiap anak tangga. Ketika
Mereka tinggal berdua. Ardi Pratama bersandar pada meja granit dan menyilangkan tangan mencoba terlihat tegas dengan keputusan yang bahkan tidak ia setujui sendiri lalu mengatakan bahwa Ratnasari merasa akan lebih baik jika Siti Aisyah tidak lagi bekerja di rumah itu. Seketika kaki Siti Aisyah terasa lemas dan ia bertanya dengan suara gemetar apakah ia melakukan kesalahan. Ardi Pratama menggeleng namun tak sanggup menatap matanya saat menjelaskan bahwa bukan karena kesalahan apapun melainkan karena Ratnasari ingin mencoba merawat anak-anak sendiri. Kebohongan itu terdengar kaku dan mereka berdua tahu itu tidak benar karena Ratnasari bahkan tidak sanggup bersama anak-anaknya 5 menit tanpa mengeluh lelah atau memiliki janji lain. Siti Aisyah telah bekerja di rumah itu selama 3 tahun penuh sejak Raka Pratama dan Raffi Pratama baru berusia 2 tahun. Dialah yang mengajari mereka berbicara dengan benar, makan sendiri, mengikat tali sepatu dan berdoa sebelum tidur. Ia lebih menjadi ibu bagi mereka dibanding Ratnasari yang menghabiskan waktu di salon, pusat kebugaran dan makan siang bersama teman-teman sosialita. Siti Aisyah ada saat Raka Pratama demam tinggi pertama kali dan begadang semalaman menempelkan kompres dingin di dahinya sementara Ratnasari tidur di kamar sebelah tanpa peduli. Ia juga ada saat Raffi Pratama jatuh dari sepeda dan melukai lututnya lalu membersihkan luka itu dengan begitu lembut hingga anak itu tidak menangis. Ia selalu hadir di setiap ulang tahun menyiapkan kue dan dekorasi sementara Ratnasari hanya muncul untuk berfoto dan mengunggahnya ke media sosial. Siti Aisyah juga hadir di pagi-pagi dingin mengenakan jaket pada anak-anak sebelum berangkat ke sekolah dan menjemput mereka di gerbang dengan pelukan hangat penuh cinta. Ia selalu ada di malam-malam penuh mimpi buruk, menenangkan Raka Pratama dan Raffi Pratama dengan cerita serta nyanyian sampai mereka tertidur kembali. Ia hadir di setiap momen penting dan juga di saat-saat biasa karena bagi Siti Aisyah tidak pernah ada perbedaan di antara keduanya. Dengan dada terasa nyeri seperti ditusuk pisau, ia bertanya kapan ia harus pergi dan Ardi Pratama menatap jam mahal di pergelangan tangannya lalu menghela napas lelah sambil menjawab bahwa Ratnasari ingin semuanya terjadi sekarang juga. Seketika Siti Aisyah harus berpegangan pada meja dapur agar tidak jatuh. Ia naik ke kamar kecil di lantai paling atas tempat ia tidur setiap malam dan mulai mengemas barang-barang seadanya. Pakaian sederhana dimasukkan ke koper biru tua yang sudah lebih dari 10 tahun dipakai sementara perlengkapan mandi dimasukkan ke kantong plastik yang disimpannya di bawah tempat tidur. Tangannya gemetar hebat hingga hampir tak mampu menutup resleting tas hitam yang selalu dibawanya. Ia menatap sekeliling kamar yang selama ini menjadi rumahnya dan melihat gambar-gambar buatan anak-anak yang ditempel di dinding. Satu bergambar dirinya menggandeng tangan kedua anak itu dan satu lagi rumah berwarna-warni dengan matahari kuning besar di langit. Ia melepas kedua kertas itu dengan hati-hati lalu melipat dan menyimpannya di dasar tas karena baginya itu lebih berharga dari apapun. Saat itulah ia mendengar langkah kaki kecil berlari menaiki tangga dan Raka Pratama masuk ke kamar dengan wajah ketakutan bertanya apakah ia akan pergi. Suaranya tersendat oleh tangis. Raffi Pratama menyusul sambil membawa gambar baru yang baru saja ia buat tentang mereka bertiga bergandengan tangan dan menyerahkannya dengan bangga hingga air mata akhirnya mengalir di wajah Siti Aisyah. Ia memeluk keduanya erat sambil berkata bahwa mereka adalah anak-anak paling istimewa di dunia dan mencium aroma sampo anak-anak di rambut pirang mereka. Raka Pratama menangis keras disusul Raffi Pratama beberapa detik kemudian dan ketiganya berpelukan tanpa ingin berpisah. Raka Pratama terisak menanyakan mengapa ia harus pergi dan apakah mereka melakukan kesalahan lalu Siti Aisyah menggeleng kuat sambil meyakinkan bahwa mereka sempurna apa adanya dan tak pernah salah. Ardi Pratama muncul di ambang pintu menyaksikan pemandangan yang membelah hatinya menjadi dua namun teriakan Ratnasari dari bawah memerintahkannya untuk segera menyelesaikan semuanya. Dengan suara lemah penuh rasa bersalah ia memohon agar Siti Aisyah bergegas. Ia pun bangkit mengambil koper dan tas sementara kedua anak itu memeluk kakinya berusaha menahannya. Raka Pratama memohon agar ia tidak pergi sementara Raffi Pratama menangis hingga tersedak. Siti Aisyah menuruni tangga dengan susah payah karena mereka tak mau melepaskannya dan Ratnasari berdiri di ruang tamu dengan wajah keras menyaksikan tanpa emosi. Bahkan tidak menatap anak-anaknya yang menangis histeris dan hanya menghentakkan kaki dengan tidak sabar memerintahkan Ardi Pratama menyelesaikan urusan itu segera. Ketika Siti Aisyah mencapai pintu depan Raka Pratama menjatuhkan diri ke lantai dan berteriak lebih keras dari sebelumnya sementara Raffi Pratama memeluk pinggangnya begitu kuat hingga ia harus melepaskan lengan kecil itu dengan lembut. Ia berlutut lagi untuk mencium dahi mereka sambil berjanji akan selalu mencintai mereka. Ardi Pratama mencoba menahan Raka Pratama namun anak itu mendorongnya lalu berlari mengejar Siti Aisyah yang telah melewati gerbang besi. Raffi Pratama juga berlari dan bersama Raka Pratama mereka berhasil menyusul Siti Aisyah tepat di tengah jalan sambil mencengkeram gaun hitamnya begitu kuat hingga hampir merobek kainnya. Saat itu Ardi Pratama berlari menyusul tanpa menyadari ia lupa memakai sepatu dan kini telapak kakinya menyentuh aspal panas.
Para tetangga mulai keluar ke balkon dan beberapa pengendara menghentikan mobil untuk melihat apa yang terjadi di jalan yang biasanya sunyi dan tertata itu. Siti Aisyah mencoba terus melangkah namun mustahil dengan dua anak bergelayut sambil menangis putus asa. Dengan suara pecah ia memohon agar Ardi Pratama mengatakan pada mereka bahwa ia harus pergi. Akhirnya Ardi Pratama mendekat dan mencoba menarik Raka Pratama lagi sambil memohon agar anak itu melepaskannya. Namun Raka Pratama justru menggenggam kain itu lebih erat. Raffi Pratama terisak begitu keras hingga menarik perhatian lebih banyak orang dan tak lama kemudian terbentuk kerumunan kecil. Ibu Lestari menghentikan vannya di tengah jalan dan turun untuk melihat lebih dekat. Pak Surya yang sedang berjalan dengan anjingnya menyeberang agar bisa menyaksikan kekacauan itu. 3 remaja pulang sekolah berhenti di trotoar dengan ponsel di tangan merekam semuanya. Raka Pratama berteriak sambil menangis bahwa ayahnya tidak boleh mengusir Siti Aisyah karena dialah yang merawat mereka, memasak makanan enak dan tidur bersama mereka saat mimpi buruk. Setiap kata menghantam perut Ardi Pratama seperti pukulan keras. Raffi Pratama mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap lurus mata ayahnya sambil berkata dengan suara tegas meski tubuhnya gemetar bahwa jika Siti Aisyah pergi ia akan ikut bersamanya. Ucapan itu membuat waktu seakan berhenti beberapa detik dan dunia terasa berputar bagi Ardi Pratama karena ia belum pernah melihat anak-anaknya sedesperasi itu bahkan saat mereka demam tinggi tahun lalu. Hati Siti Aisyah hancur namun ia tahu harus kuat demi mereka. Lalu ia berlutut di tengah jalan memegang tangan kedua anak itu dan mencoba meyakinkan agar mereka tetap bersama ayah dan ibu karena itulah tempat mereka. Meski ia sendiri tak lagi mempercayainya. Raka Pratama menggeleng keras menolak dan berkata ia tidak mau hidup tanpanya karena Siti Aisyah sangat berarti baginya hingga Siti Aisyah harus menggigit bibir menahan diri agar tidak runtuh di depan semua orang. Nenek Aminah yang tinggal 3 rumah dari sana menyeberang dan berdiri dekat. Mereka sambil bergumam keras bahwa sungguh memalukan memperlakukan anak-anak seperti itu sehingga wajah Ardi Pratama terasa terbakar oleh malu. 2 tetangga lain mendekat dan berkomentar betapa tidak masuk akal memisahkan anak-anak dari orang yang mereka cintai. Ardi Pratama menoleh ke belakang dan melihat Ratnasari berdiri di pintu rumah dengan tangan masih terlipat tanpa niat membantu menyelesaikan keadaan. Amarah pun membara di dadanya karena kecemburuan kosong Ratnasarilah yang memicu semua ini. Siti Aisyah akhirnya berdiri dan melangkah beberapa langkah sambil menyeret anak-anak karena mereka sama sekali tidak mau melepaskannya. Raffi Pratama tersandung dan jatuh berlutut namun tetap mencengkeram gaunnya. Ardi Pratama memohon agar Raffi Pratama bangkit sambil mencoba mengangkatnya tetapi anak itu tetap menangis di tanah tanpa melepas kain. Raka Pratama memeluk kaki Siti Aisyah dan menempelkan wajahnya sambil berulang kali mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Hingga Siti Aisyah tak sanggup lagi dan berhenti melangkah. Membiarkan tasnya terjatuh ke aspal dengan bunyi tumpul. Siti Aisyah duduk di tengah jalan dan memeluk kedua anak itu. Membiarkan Raka Pratama dan Raffi Pratama menangis di pangkuannya sementara air mata Siti Aisyah membasahi rambut pirang si kembar. Ardi Pratama berdiri mematung menyaksikan pemandangan itu dan setiap detik yang berlalu membuatnya semakin memahami besarnya kesalahan yang sedang ia perbuat. Orang-orang di sekitar mulai berbicara lebih keras menumpahkan kemarahan mereka atas situasi itu ketika Pak Surya mendekat ke arah Ardi Pratama dan menegurnya dengan keras sambil menunjuk wajahnya bahwa ia seharusnya malu memperlakukan anak-anaknya sendiri seperti itu. Ardi Pratama tak mampu menjawab apapun karena rasa hina itu begitu menyesakan hingga ia ingin menghilang namun kakinya seakan tertancap di aspal panas. Siti Aisyah mengangkat wajahnya menatap Ardi Pratama dengan mata coklat penuh luka dan kekecewaan lalu berkata dengan suara tegas meski air mata terus mengalir bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun di rumah itu. Ia selalu merawat anak-anak itu seperti anaknya sendiri dan selalu menghormati Ardi Pratama serta Ratnasari sehingga ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kata-kata itu menghantam dada Ardi Pratama karena semuanya adalah kebenaran mutlak. Siti Aisyah sempurna dalam pekerjaannya, tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh lembur, tidak pernah mengabaikan anak-anak dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih sayang. Satu-satunya kesalahannya hanyalah keberadaannya di rumah yang sama dengan seorang perempuan yang diliputi rasa tidak aman dan paranoia. Raka Pratama melepaskan pelukan sejenak dan menatap ayahnya dengan ekspresi yang belum pernah Ardi Pratama lihat sebelumnya lalu berkata bahwa ia tidak akan pernah memaafkan ayahnya jika membiarkan Siti Aisyah pergi. Kalimat itu menancap seperti anak panah tepat di jantung Ardi Pratama. Raffi Pratama mengusap air matanya dengan punggung tangan lalu menatap ayahnya dengan mata merah bengkak sambil mengatakan bahwa ibunya tidak pernah bermain dengan mereka, tidak pernah memasak makanan enak dan tidak pernah membacakan cerita sebelum tidur. Setiap kalimat adalah kebenaran pahit yang tak bisa Ardi Pratama sangkal.
Pak Surya menyilangkan tangan dan menggelengkan kepala dengan kecewa sambil berkata lantang agar semua tetangga mendengar bahwa perempuan itu merawat anak-anak tersebut lebih baik daripada ibu kandung mereka dan mengusirnya begitu saja adalah sebuah kekejaman. Nenek Aminah mengangguk setuju. Dan beberapa orang lain mulai berbisik-bisik menyebut bagaimana Ratnasari sering terlihat pergi dengan rapi sementara Siti Aisyah yang selalu bersama anak-anak. Ardi Pratama menyadari reputasi keluarganya hancur di depan umum namun saat itu ia tak lagi peduli karena yang terpenting hanyalah mata putus asa anak-anaknya. Siti Aisyah mencoba bangkit lagi namun Raka Pratama mencengkeram lengannya sambil berteriak mengingatkan janji untuk mengajarinya bersepeda tanpa roda bantu. Membuat Siti Aisyah memejamkan mata dan menahan tangis sambil menjawab dengan suara pecah bahwa ia tahu janji itu namun terkadang hidup tidak berjalan seperti yang diinginkan. Raka Pratama menangis semakin keras sementara Raffi Pratama memeluk leher Siti Aisyah dan menyandarkan kepala di bahunya sambil terus mengulang bahwa ia tidak ingin Siti Aisyah pergi. Ardi Pratama menoleh ke rumah dan melihat Ratnasari telah masuk lalu menutup pintu tanpa peduli apa yang terjadi di luar. Amarahnya berubah menjadi kesedihan mendalam karena saat itu ia sadar telah menikahi seorang perempuan yang tidak memiliki hati. Seorang ibu sejati tidak akan pernah dia melihat anak-anaknya menderita seperti itu. Seorang ibu sejati akan berlari turun untuk menenangkan dan memahami apa yang terjadi. Namun Ratnasari bukanlah ibu sejati dan Ardi Pratama akhirnya melihat kenyataan itu dengan sangat jelas. Ardi Pratama memandang Siti Aisyah yang duduk di tanah dengan kedua anak itu melekat padanya dan ia melihat cinta sejati terpancar jelas dari wajahnya. Siti Aisyah hancur di dalam namun tetap berusaha kuat demi Raka Pratama dan Raffi Pratama. Ia menghibur mereka meski tahu dirinya harus pergi dan pada saat yang sama ia menjadi sosok ibu yang benar-benar mereka butuhkan karena ibu kandung mereka telah gagal sepenuhnya. Dengan suara yang kini terdengar berbeda lebih lembut dan penuh penyesalan Ardi Pratama memanggil nama Siti Aisyah. Ia mengangkat mata merahnya menatapnya sambil menunggu perintah lain untuk pergi. Namun Ardi Pratama berkata bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan para tetangga langsung terdiam memperhatikan. Ia menegaskan bahwa Siti Aisyah tidak akan pergi dan akan tetap tinggal bersama anak-anak karena mereka membutuhkannya. Seketika Raka Pratama mengangkat kepala dengan cepat dengan secercah harapan di wajah basahnya sementara Raffi Pratama bertanya dengan tak percaya apakah itu benar. Ardi Pratama berlutut di depan mereka bertiga dan menggenggam tangan Siti Aisyah sambil meminta maaf karena ia tidak pantas diperlakukan seperti itu dan mengakui dirinya pengecut karena membiarkan istrinya memutuskan sesuatu yang ia tahu salah. Siti Aisyah bertanya dengan cemas tentang Ratnasari namun Ardi Pratama menjawab tegas bahwa ia akan menyelesaikannya dan tempat Siti Aisyah adalah di sana bersama anak-anaknya serta tidak ada siapapun yang akan mengubah itu. Untuk pertama kalinya sejak berjam-jam Siti Aisyah merasakan kelegaan besar memenuhi dadanya. Para tetangga mulai bertepuk tangan pula lalu semakin ramai sementara Raka Pratama dan Raffi Pratama memeluk Siti Aisyah begitu erat hingga hampir menjatuhkannya. Raka Pratama melompat kegirangan sambil mengucapkan terima kasih kepada ayahnya berulang kali dan Raffi Pratama mengusap sisa air mata dengan senyum lebar. Ardi Pratama membantu Siti Aisyah berdiri dan mengambil tasnya dari tanah lalu mengajaknya kembali ke rumah. Kedua anak itu berlari lebih dulu sambil berpegangan tangan dengan wajah bahagia seperti belum pernah sebelumnya. Perjalanan kembali terasa sangat berbeda karena kini udara dipenuhi harapan bukan keputusasaan. Para tetangga perlahan bubar meski beberapa masih mengamati apa yang akan terjadi. Ardi Pratama membuka gerbang dan mereka berempat melintasi taman terawat menuju pintu utama lalu ia menarik napas dalam sebelum memutar gagang pintu karena tahu percakapan dengan Ratnasari tidak akan mudah. Ketika mereka masuk Ratnasari duduk di sofa bermain ponsel seolah tidak terjadi apa-apa lalu. Mengangkat wajahnya melihat Siti Aisyah berdiri dengan tas di tangan dan kedua anak kembali menempel padanya. Dengan suara dingin ia bertanya apa yang sedang terjadi dan Ardi Pratama menjawab tegas bahwa Siti Aisyah tidak akan pergi karena ia akan terus bekerja di sana sebab anak-anak mereka membutuhkannya. Ratnasari bangkit dengan mata membelalak marah sambil berteriak bahwa ia tidak serius dan menuding Siti Aisyah karena Ardi Pratama berani melawan keputusannya di depan semua orang. Ardi Pratama menjawab dengan suara lebih tinggi bahwa ia melihat anak-anak mereka putus asa di jalan. Melihat mereka memohon agar Siti Aisyah tidak pergi dan menyadari bahwa mengusirnya berarti menghancurkan anak-anak mereka. Ratnasari tertawa pahit menyilangkan tangan dan bertanya apakah itu berarti ia memilih pembantu daripada dirinya namun Ardi Pratama menegaskan bahwa ia memilih kesejahteraan anak-anak mereka sesuatu yang seharusnya Ratnasari lakukan sejak awal. Kata-kata itu membuat Sari terdiam beberapa detik dan saat itu Raka Pratama menarik tangan ayahnya lalu menatapnya dengan mata penuh keberanian sambil berkata kepada ibunya bahwa Siti Aisyah sangat penting bagi mereka. Raka Pratama menegaskan bahwa Siti Aisyah merawat mereka saat ibunya tidak ada dan Ratnasari menatap anaknya seolah baru saja menerima tamparan keras di wajah.
Ia mencoba membela diri dengan suara lemah mengatakan bahwa ia adalah ibu dan ia merawat anaknya sendiri namun bahkan dirinya tahu itu bukan kebenaran. Raffi Pratama mendekat dan menggenggam tangan Siti Aisyah sambil berkata dengan kejujuran yang menyakitkan bahwa ibunya tidak pernah bermain dengan mereka. Tidak memasak dan tidak membacakan cerita sebelum tidur karena semua itu selalu dilakukan oleh Siti Aisyah. Kata-kata itu membuat Ratnasari terdiam tanpa mampu menjawab, keheningan berat menyelimuti ruang tamu dan Siti Aisyah berdiri kaku tidak tahu apakah harus berbicara atau tetap diam. Ardi Pratama menatap istrinya dan melihat sosok perempuan yang tidak lagi ia kenal atau mungkin memang tidak pernah benar-benar ia kenal selama ini. Ia berkata bahwa Ratnasari menghabiskan hari-harinya di salon, pusat kebugaran, makan siang dengan teman-temannya dan berbelanja sementara Siti Aisyah yang tinggal di rumah mengurus segalanya. Setiap kata menghantam kesadaran Ratnasari seperti pukulan. Ardi Pratama melanjutkan bahwa ia bekerja seharian untuk menghidupi keluarga dan saat pulang ia berharap istrinya merawat anak-anak mereka namun yang selalu ada justru Siti Aisyah. Wajah Ratnasari memerah karena malu dan marah lalu ia bertanya dengan suara bergetar apakah semua itu berarti ia adalah ibu yang buruk. Ardi Pratama menjawab bahwa yang ia maksud adalah Ratnasari harus memikirkan ulang prioritasnya karena anak-anak mereka sedang tumbuh dan ia melewatkan setiap momen penting demi hal-hal yang tidak berarti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Ardi Pratama mengatakan kebenaran yang selalu ingin ia ucapkan namun tak pernah berani. Ratnasari kembali duduk di sofa dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan mencoba mencerna semuanya. Siti Aisyah melangkah maju dan berbicara lembut dengan penuh hormat bahwa ia tidak pernah berniat merebut posisi Ratnasari dan hanya melakukan pekerjaannya serta merawat anak-anak karena ia menyayangi mereka. Ratnasari mengangkat wajahnya dengan suara penuh luka mengatakan bahwa ia tahu dan ia melihat bagaimana anak-anaknya memandang Siti Aisyah dengan cinta yang begitu besar. Ia mengakui bahwa dirinya adalah ibu yang tidak hadir dan tidak melakukan setengah dari apa yang dilakukan Siti Aisyah namun semua itu karena ketakutan. Pengakuan itu mengejutkan Ardi Pratama karena ia belum pernah melihat istrinya mengakui kelemahan. Siti Aisyah mendekat dan bertanya dengan lembut ketakutan apa yang ia maksud lalu duduk di kursi dekat sofa. Ratnasari menjawab sambil menangis bahwa ia takut tidak cukup baik, takut gagal dan takut tidak tahu bagaimana melakukan segalanya dengan benar. Air mata mengalir merusak riasan sempurnanya sementara Raka Pratama dan Raffi Pratama menatap ibu mereka dengan bingung karena belum pernah melihatnya seperti itu. Ratnasari mengakui bahwa ia juga dibesarkan oleh pengasuh dan ibunya tidak pernah punya waktu sehingga ia bersumpah akan berbeda namun tanpa sadar mengulang pola yang sama. Ardi Pratama duduk di sampingnya dan meyakinkan bahwa ia masih bisa berubah karena belum terlambat. Namun Ratnasari menangis mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana menjadi ibu, tidak tahu melakukan hal-hal yang dilakukan Siti Aisyah, tidak bisa bercerita, tidak bisa memasak dan merasa tidak tahu apapun. Siti Aisyah menarik napas panjang lalu membuat keputusan besar dengan menawarkan diri untuk mengajarkan Ratnasari dan menunjukkan bagaimana melakukan semua itu agar mereka bisa merawat anak-anak bersama-sama. Ardi Pratama menatapnya dengan penuh rasa terima kasih sementara Ratnasari mengangkat wajah basahnya dan memandang Siti Aisyah dengan campuran keterkejutan dan harapan. Ratnasari bertanya dengan tak percaya apakah Siti Aisyah benar-benar mau melakukannya setelah semua yang terjadi hari itu lalu Siti Aisyah menjawab dengan tulus bahwa ia melakukannya demi anak-anak karena mereka berhak memiliki ibu yang hadir dalam hidup mereka. Seketika Raka Pratama berlari ke arah ibunya dan memeluknya untuk pertama kali setelah berbulan-bulan sambil berkata bahwa ia ingin Ratnasari tinggal bersama mereka dan bermain dengan mereka. Ratnasari memeluk anaknya erat merasakan dadanya sesak oleh emosi lalu Raffi Pratama ikut memeluk keduanya hingga Ratnasari dikelilingi anaknya sambil menangis dan tertawa bersamaan. Ardi Pratama menatap Siti Aisyah dan mengangguk penuh terima kasih karena ia tahu perempuan itu telah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Pada minggu-minggu berikutnya rutinitas rumah berubah drastis ketika Ratnasari mulai bangun lebih pagi dan pergi ke dapur tempat Siti Aisyah sudah menyiapkan sarapan. Ia menyapa dengan ramah dan bertanya apa yang akan dibuat hari itu lalu Siti Aisyah menjawab bahwa ia akan membuat panekuk karena anak-anak menyukainya. Ratnasari meminta diajari sambil mengambil celemek dari gantungan dan Siti Aisyah tersenyum lalu mengajaknya bekerja bersama mencampur tepung telur dan susu. Raka Pratama dan Raffi Pratama berlari turun tangga dan berhenti di pintu dapur dengan mata terbelalak heran melihat ibu mereka memasak. Ratnasari tersenyum mengatakan bahwa ia sedang belajar dari Siti Aisyah dan anak-anak pun masuk dengan antusias. Raka Pratama meminta ikut membantu dan Siti Aisyah mengambilkan bangku kecil agar ia bisa mencapai meja lalu memberinya sendok kayu untuk mengaduk adonan.
Ardi Pratama muncul di dapur sudah berpakaian rapi hendak berangkat kerja dan terdiam menyaksikan pemandangan yang terasa seperti mimpi ketika istrinya memasak bersama anak-anak dan Siti Aisyah sebagai satu tim. Ia menyapa keluarga dan semua menjawab serempak membuatnya tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Paneku pun siap dan mereka duduk bersama di meja dapur untuk makan. Raffi Pratama memuji masakan ibunya dan Ratnasari merasakan kebanggaan besar lalu dengan rendah hati mengakui bahwa Siti Aisyah yang mengajarinya. Setelah sarapan Ratnasari tidak lagi buru-buru pergi ke pusat kebugaran melainkan bertanya kepada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan dan Raka Pratama mengusulkan bermain mobil-mobilan di karpet yang langsung ia setujui. Siti Aisyah hendak membersihkan dapur namun Ratnasari memanggilnya dan mengaku tidak tahu cara bermain dengan anak-anak lalu Siti Aisyah menjelaskan dengan sederhana agar ia duduk di lantai dan membiarkan anak-anak memandu karena mereka menyukai perhatian yang tulus. Ratnasari pun pergi ke ruang tamu dan duduk di karpet empuk saat Raka Pratama meletakkan mobil pemadam merah di tangannya dan mengajarinya menirukan suara sirene yang awalnya canggung namun perlahan menjadi alami. Raffi Pratama membawa mobil-mobilan lain dan tak lama mereka bertiga menciptakan cerita dan suara lucu bersama. Siti Aisyah mengamati dari kejauhan sambil melipat pakaian bersih dan merasakan kebahagiaan besar melihat keluarga itu kembali terhubung. Sebulan berlalu dan perubahan terlihat jelas bagi siapapun yang masuk rumah itu karena Ratnasari membatalkan setengah agenda sosialnya dan kini menghabiskan pagi bersama anak-anak belajar merawat mereka dengan sungguh-sungguh. Siti Aisyah tetap menjalankan tugas kebersihan rumah seperti biasa namun kini ia juga menjadi semacam mentor bagi Ratnasari dengan mengajarkan hal-hal sederhana yang ternyata membawa perubahan besar. Suatu hari saat mereka menyiapkan makan siang bersama Ratnasari bertanya bagaimana caranya agar anak-anak mau makan sayur tanpa mengeluh lalu Siti Aisyah menjelaskan dengan tenang bahwa ia memotong sayuran dengan bentuk-bentuk lucu dan menceritakan kisah tentang setiap sayur agar anak-anak penasaran lalu mencoba. Kedua anak itu mendekat dengan mata berbinar penuh harap sementara Siti Aisyah berdiri di ambang pintu mengamati dan setelah cerita selesai ia masuk untuk memberi ciuman selamat malam. Sambil mengambil cetakan berbentuk bintang Ratnasari menirunya dengan wortel dan ketika makan siang disajikan Raka Pratama menghabiskan semuanya tanpa satu keluhan pun sambil berkata bahwa bintang-bintang itu sangat lezat hingga kebanggaan kembali menghangatkan dada Ratnasari. Pada waktu tidur yang sebelumnya selalu menjadi tanggung jawab Siti Aisyah kini Ratnasari juga hadir dengan membawa buku lalu duduk di antara Raka Pratama dan Raffi Pratama di tempat tidur sambil mengumumkan akan membacakan kisah tentang naga dan ksatria. Suatu malam Ratnasari mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Siti Aisyah setelah anak-anak terlelap dan Siti Aisyah menjawab bahwa melihat keluarga ini bersatu adalah bayaran terbaik baginya. Setiap hari Ardi Pratama pulang dan menemukan pemandangan yang menghangatkan hatinya seperti Ratnasari mengajari Raffi Pratama menanam bunga di taman atau memasak kue bersama Raka Pratama di dapur. Suatu hari ia mendapati mereka berempat duduk di sofa menonton film animasi dengan popcorn berserakan dan tawa memenuhi ruang tamu hingga ia berpikir bahwa inilah rumah yang selalu ia impikan. Meski demikian Ratnasari masih memiliki saat-saat ragu dan terkadang menelepon Siti Aisyah di sore hari untuk bertanya apa yang harus dilakukan seperti ketika Raka Pratama jatuh dan lututnya terluka lalu Siti Aisyah dengan tenang mengarahkan agar dibersihkan dengan air dan sabun diberi obat lalu ditutup plester. Ratnasari mengikuti setiap langkah dan kepercayaan dirinya tumbuh ketika Raka Pratama berhenti menangis dan memeluknya sambil berterima kasih. Saat itu Ratnasari memahami bahwa menjadi ibu bukan soal kesempurnaan melainkan kehadiran. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu luput seperti kebiasaan Raka Pratama mengikat sepatu kanan lebih dulu dan cara Raffi Pratama menyusun mainan berdasarkan warna. Ia menemukan bahwa mereka menyukai saat ia bernyanyi meski fals dan menyimpan setiap gambar yang mereka buat seperti harta karun. Suatu sore Raffi Pratama memintanya melihat pekerjaan rumah dan Ratnasari langsung meletakkan ponsel lalu duduk di meja menilai buku penuh soal matematika sambil memuji usahanya dan ketika Raffi Pratama bercerita tentang hadiah stiker bintang ia mengajak meninjau bersama hingga selesai lalu anak itu memeluknya dan Ratnasari menahan air mata bahagia. Keesokan harinya Raka Pratama pulang sekolah dengan wajah cemberut karena diejek temannya soal gambar yang dianggap jelek dan kali ini Ratnasari berlutut memegang tangan kecilnya sambil menenangkan bahwa setiap orang menggambar dengan caranya sendiri dan itulah yang membuat setiap gambar istimewa. Ketika Raka Pratama mengeluh bahwa gambar temannya lebih berwarna Ratnasari tetap sabar mendengarkan. Ratnasari menyarankan agar mereka mengambil pensil warna dan membuat gambar baru yang cerah sekarang juga lalu wajah Raka Pratama langsung bersinar penuh semangat. Mereka berdua duduk di meja dan menghabiskan 1 jam menggambar bersama. Ratnasari menggambar sebuah rumah sementara Raka Pratama menggambar sebuah keluarga berisi 4 orang dengan matahari kuning besar di atasnya lalu ia menunjuk satu persatu sambil menjelaskan bahwa itu adalah ayahnya Ardi Pratama. Itu ibunya Ratnasari. Itu dirinya sendiri.
Itu Raffi Pratama dan satu lagi adalah Siti Aisyah. Ratnasari memandang gambar itu dan menyadari bahwa anaknya memasukkan Siti Aisyah sebagai bagian dari keluarga mereka dan alih-alih merasa cemburu seperti beberapa bulan lalu ia justru merasakan rasa syukur yang mendalam. Ulang tahun si kembar pun tiba dan untuk pertama kalinya Ratnasari ingin mengatur semuanya sendiri tentu dengan bantuan Siti Aisyah. Mereka menghabiskan beberapa hari merencanakan pesta dengan tema pahlawan super yang disukai anak-anak. Ratnasari bertanya apakah ia mampu membuat kue sendiri sambil menatap resep yang rumit dan Siti Aisyah menyemangati bahwa ia bisa sambil membantu namun Ratnasari yang akan mengerjakan sebagian besar. Mereka pun menghabiskan sore di dapur berlumur tepung dan glasir hingga kue 3 tingkat selesai dengan masing-masing tingkat mewakili pahlawan super berbeda. Ratnasari menghiasnya dengan kertas beras bergambar karakter dan lilin warna-warni lalu Siti Aisyah memuji hasilnya dan Ratnasari tersenyum bangga. Pada hari pesta rumah dihiasi balon biru dan merah dengan meja penuh makanan manis dan gurih hasil kerja Ratnasari bersama Siti Aisyah sepanjang minggu. Para tamu berdatangan dan Raka Pratama serta Raffi Pratama menyambut teman-teman mereka di pintu mengenakan jubah pahlawan super yang dijahit oleh ibu mereka sendiri. Raffi Pratama dengan bangga mengatakan bahwa ibunya yang membuatkan jubah itu. Pesta berlangsung meriah dengan permainan terorganisir musik ceria dan perburuan harta karun yang disiapkan Ratnasari dengan petunjuk tersembunyi di seluruh rumah. Para orang tua tamu saling berbisik kagum melihat perubahan Ratnasari yang tampak bersinar dan hadir sepenuhnya saat bermain dengan anak-anak di rumah balon. Ketika tiba saat menyanyikan lagu ulang tahun semua berkumpul di sekitar meja dan Ratnasari membawa kue dengan lilin menyala membuat Raka Pratama dan Raffi Pratama ternganga kagum lalu Raka Pratama bertanya tak percaya apakah ibunya yang membuatnya dan Ratnasari menjawab dengan penuh cinta sambil bernyanyi bersama para tamu. Kedua anak itu meniup lilin bersamaan dan tanpa berunding membuat permohonan yang sama lalu saat ditanya Raffi Pratama mengatakan bahwa mereka meminta agar keluarga mereka selalu bersama dan bahagia. Ratnasari memeluk mereka erat dan setelah semua tamu pulang serta rumah kembali hening ia duduk lelah namun bahagia di sofa sementara Siti Aisyah membereskan gelas terakhir lalu dipanggil untuk duduk bersama. Ratnasari kembali meminta maaf atas kejadian hari itu mengakui hampir menghancurkan keluarganya karena kesombongan dan ketakutan namun Siti Aisyah menenangkannya bahwa perubahan nyata telah terjadi dan anak-anak bahagia. Ratnasari mengaku dulu buta karena cemburu melihat cinta anak-anak pada Siti Aisyah dan mengira itu berarti mereka tidak mencintainya lalu Siti Aisyah menjelaskan dengan lembut bahwa cinta anak-anak tidak terbagi melainkan bertambah dan mereka selalu mencintai ibunya hanya ingin kehadirannya. Ratnasari berjanji tidak akan membiarkan kesombongan menjauhkannya lagi dan Siti Aisyah mempercayainya karena melihat perubahan itu setiap hari. Beberapa bulan berlalu dan transformasi itu sempurna. Karena Ratnasari telah menjadi ibu yang selalu dibutuhkan anak-anaknya dengan mengantar mereka ke sekolah setiap pagi sambil berbincang tentang perasaan dan rencana hari itu lalu selalu menjadi ibu pertama di gerbang saat pulang sehingga Raka Pratama dan Raffi Pratama berlari memeluknya sambil menceritakan semua yang terjadi. Raka Pratama berteriak penuh semangat bahwa ia mendapat nilai sempurna di ujian bahasa sambil menunjukkan kertasnya lalu Ratnasari mencium keningnya dan berkata dengan bangga bahwa ia sudah tahu anaknya akan berhasil karena telah belajar dengan giat. Di rumah Ratnasari menyiapkan camilan sehat dan duduk bersama mereka di meja untuk mengerjakan PR dengan sabar saat mereka salah serta merayakan setiap jawaban benar seperti kemenangan besar. Ia menyemangati Raffi Pratama ketika kesulitan dengan mengatakan bahwa ia pasti bisa. Sore hari diisi permainan di halaman tempat Ratnasari belajar menerbangkan layang-layang, bermain bola, bahkan memanjat pohon ketika ditantang oleh anak-anak. Raka Pratama menggoda ibunya apakah ia bisa memanjat hingga dahan tertentu dan Ratnasari menjawab dengan percaya diri sambil melepas sepatu dan mulai memanjat sementara. Siti Aisyah mengamati dari jendela dengan senyum hangat. Ardi Pratama pulang kerja dan mendapati istrinya berlumur tanah dengan rambut acak-acakan namun senyum tulus menghiasi wajahnya lalu ia berkata bahwa Ratnasari tampak cantik setiap kali dan ia tertawa sambil mengakui bahwa ia belum pernah sebahagia ini karena kini memahami bahwa menjadi ibu jauh lebih bermakna daripada salon atau pusat kebugaran. Malam hari menjadi waktu favorit keluarga ketika mereka berkumpul untuk makan malam dan saling berbagi cerita tentang hari masing-masing. Raka Pratama bercerita tentang teman sekolahnya, Raffi Pratama menunjukkan gambar-gambar baru, Ardi Pratama berbagi kisah dari kantor dan Ratnasari menceritakan petualangan bersama anak-anak. Siti Aisyah makan bersama mereka karena Ratnasari telah menegaskan bahwa ia adalah keluarga dan tidak pantas makan sendirian di dapur sehingga sejak itu Siti Aisyah memiliki tempat tetap di meja. Setelah makan malam tiba waktu mandi yang diubah Ratnasari menjadi permainan seru dengan musik dan busa hingga hampir menyentuh langit-langit. Raffi Pratama berteriak bahwa ia adalah Raja Busa sementara Raka Pratama menyebut dirinya pangeran dan tawa mereka memenuhi rumah hingga Ratnasari harus meminta mereka pelan agar tidak membangunkan tetangga.
Setelah mandi tibalah waktu cerita sebelum tidur dan Ratnasari memiliki koleksi buku yang terus bertambah setiap minggu dengan suara berbeda untuk setiap karakter hingga anak-anak terpesona dan terus meminta cerita lagi. Ia menenangkan mereka dengan janji besok sambil mencium kening dan mematikan lampu lalu berdiri sejenak di pintu bersyukur atas kesempatan kedua yang ia dapatkan karena tanpa keberanian Ardi Pratama untuk mengubah keputusan dan kebaikan hati Siti Aisyah yang mengajarinya segalanya ia tahu keluarganya akan hilang. Suatu malam ia menemui Ardi Pratama di kamar yang sedang membaca dan menjawab bahwa ia sangat bahagia karena akhirnya memahami arti menjadi ibu sejati. Ardi Pratama memeluknya dan menyatakan kebanggaan karena perubahan itu membuat keluarga mereka lebih kuat. Ratnasari mengakui hampir kehilangan segalanya hari itu namun Ardi Pratama menenangkan bahwa ia telah belajar dan itulah yang terpenting lalu mereka tertidur berpelukan. Keesokan paginya Ratnasari bangun dengan ide baru dan menghampiri Siti Aisyah di dapur menyatakan ingin melakukan sesuatu yang spesial dengan memberi Siti Aisyah hari libur karena ia ingin mengurus anak-anak sendiri sepanjang hari. Siti Aisyah terkejut dan khawatir namun Ratnasari meyakinkan bahwa ia telah belajar banyak dan siap menguji dirinya. Siti Aisyah tersenyum bangga melepas celemek dan berkata agar Ratnasari menghubunginya bila perlu sambil yakin ia akan berhasil lalu pergi melalui pintu belakang. Ratnasari menarik napas dalam-dalam dan memandang sekeliling dapur karena kini ia tahu persis apa yang harus dilakukan setelah mempelajari setiap langkah dengan sabar dan penuh dedikasi. Ia menyiapkan sarapan sendiri dengan membuat panekuk, jus jeruk, dan memotong buah-buahan dengan bentuk-bentuk lucu lalu memanggil Raka Pratama dan Raffi Pratama untuk turun dan mereka menghabiskan semuanya sambil memuji masakannya hingga Raka Pratama berkata bahwa rasanya sama seperti buatan Siti Aisyah dan ibunya telah belajar dengan sangat baik sambil menjilat jarinya yang penuh madu. Setelah sarapan Ratnasari bermain dengan mereka di halaman mendorong ayunan sampai mereka meminta berhenti karena pusing lalu. Bermain kejar-kejaran hingga Ratnasari kehabisan napas dan anak-anak tertawa menggoda bahwa ibunya cepat lelah yang ia balas dengan bercanda bahwa ia sudah tua. Saat makan siang Ratnasari memasak pasta saus tomat favorit si kembar dan menata meja dengan indah lengkap dengan serbet terlipat serta lilin di tengah membuat Raka Pratama terkagum-kagum berkata seperti restoran. Mereka makan sambil berbincang tentang rencana sore hari lalu memutuskan menyusun puzzle besar hadiah ulang tahun dan Ratnasari duduk di lantai bersama mereka selama 3 jam penuh memasang potongan demi potongan sambil menciptakan kenangan hingga Raffi Pratama berteriak menemukan potongan langit dan Raka Pratama merayakan potongan rumah. Ketika selesai hampir waktunya makan malam Ratnasari menyiapkan roti lapis warna-warni dengan keju daging dan sayuran berbentuk lingkaran hingga Raffi Pratama berkata terlihat seperti pelangi. Setelah makan malam Ratnasari memandikan mereka, menyikat gigi, memakaikan piyama dan membacakan 3 cerita berturut-turut meski mereka terus memohon satu lagi hingga akhirnya tertidur. Ratnasari keluar kamar dan bertemu Ardi Pratama di koridor lalu menjawab dengan mata berbinar bahwa hari itu sempurna karena ia mengurus anak-anak seharian tanpa perlu menelepon Siti Aisyah dan Ardi Pratama memeluknya sambil berkata ia selalu tahu Ratnasari mampu hanya perlu percaya diri. Keesokan harinya Siti Aisyah kembali dan menemukan rumah rapi serta 2 anak bahagia lalu Ratnasari dengan haru menceritakan bahwa ia berhasil melakukan semuanya dan akhirnya menjadi ibu yang mereka butuhkan sementara Siti Aisyah tersenyum mengatakan ia hanya perlu sedikit dorongan. Tahun-tahun berlalu dan keluarga itu terus tumbuh kuat dan bersatu ketika Raka Pratama dan Raffi Pratama menjadi remaja yang bertanggung jawab dan penyayang yang tak pernah melupakan hari di jalan saat mereka hampir kehilangan Siti Aisyah dan selalu menceritakan bahwa momen itu mengubah keluarga mereka dengan Raka Pratama berkata jika ayahnya tidak berubah maka segalanya akan berbeda dan Raffi Pratama menambahkan bahwa itulah hari ketika ibu mereka benar-benar menjadi ibu. Ratnasari menjadi ibu yang hadir dan berdedikasi mengikuti setiap momen kehidupan anak-anak menghadiri rapat sekolah menonton pertandingan membantu pekerjaan rumah dan selalu tersedia untuk berbincang tanpa lagi membiarkan kesombongan atau rasa takut menguasai dirinya. Ardi Pratama menyaksikan keluarganya berkembang dan bersyukur setiap hari atas keberaniannya mengambil keputusan saat itu sambil berkata itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Dan Siti Aisyah tetap menjadi bagian penting rumah itu bukan hanya sebagai pembantu tetapi sebagai anggota keluarga yang membantu menyelamatkan segalanya saat tampak mustahil diperbaiki. Pada suatu sore minggu bertahun-tahun kemudian mereka semua berada di halaman mengadakan acara bakar-bakaran dengan Raka Pratama dan Raffi Pratama yang kini berusia 15 tahun. Membantu ayah mereka di pemanggang sementara Ratnasari dan Siti Aisyah menyiapkan salad di dapur ketika Ratnasari berkata dengan tulus kepada Siti Aisyah bahwa ia tidak pernah cukup berterima kasih karena Siti Aisyah tidak menyerah pada mereka hari itu. Ratnasari berkata tiba-tiba sambil berhenti memotong tomat dan Siti Aisyah menjawab dengan tenang sambil mengaduk mayones bahwa ia tidak perlu berterima kasih karena ia hanya melakukan hal yang benar. Namun Ratnasari menegaskan dengan mata
Berkaca-kaca bahwa Siti Aisyah telah melakukan jauh lebih dari itu karena telah menyelamatkan keluarga ini saat dirinya hampir menghancurkannya. Mengajarinya menjadi seorang ibu ketika ia sama sekali tidak tahu caranya. Dan mencintai anak-anaknya ketika ia terlalu sibuk untuk mencintai mereka dengan benar. Ia bersumpah akan selamanya bersyukur dan menegaskan bahwa Siti Aisyah bukan hanya pembantu rumah tangga melainkan keluarga yang akan selalu menjadi bagian dari mereka lalu meletakkan pisau. Dan memeluk Siti Aisyah yang ikut menangis. Keduanya berpelukan beberapa saat hingga terdengar panggilan anak-anak bahwa daging sudah siap. Mereka mengusap air mata mengambil piring-piring salad dan keluar ke taman tempat seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja kayu besar. Ardi Pratama mengangkat gelas jus dan mengucapkan toast untuk keluarga indah yang mereka bangun bersama. Untuk kesalahan yang mengajarkan mereka menjadi lebih baik, dan untuk orang-orang istimewa yang membuat rumah mereka benar-benar menjadi rumah. Semua mengangkat gelas dengan senyum dan cinta di hati karena tahu mereka telah meraih sesuatu yang langka dan berharga yakni keluarga sejati yang dibangun bukan hanya oleh ikatan darah tetapi oleh pilihan harian akan cinta kehadiran dan pengabdian. Raka Pratama memandang sekeliling meja melihat ayahnya tersenyum. Ibunya menyajikan makanan dengan penuh kasih. Saudaranya tertawa oleh sebuah lelucon dan Siti Aisyah berada di tengah-tengah mereka seperti selalu ada sejak yang ia ingat. Dan pada saat itu ia memahami bahwa makna keluarga yang sesungguhnya tidak tertulis di buku atau ditampilkan dalam film melainkan ada tepat di hadapannya yang dijalani setiap hari.